Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri di Ajeng Prasiti, lalu juga ada Dea Anatasha, Anji Maulidia Putri, dan juga Rindiani akan menjelaskan hasil analisis kami dalam tahapan pre-processing dalam studi kasus absensi pegawai. Nah, pada tabel ini kita dapat melihat dataset absensi ini dalam kondisi yang belum rapi. Ditemukan banyak masalah seperti adanya duplikasi data, kolom tanggal dan status yang tidak konsisten, jam yang melewati format atau aturan waktu, dan data yang tidak terisi yang ditandai dengan simbol strip. Nah, jika masalah itu semua tidak segera diatasi, maka hasil analisis ini bisa salah. Bahkan efeknya itu bisa sampai ke keputusan operasional, entah itu dari gaji ataupun penilaian kinerja. Itulah kenapa tahapan pre-processing itu penting untuk dilakukan. Nah, tahapan pre-processing yang pertama dilakukan itu ialah data cleaning, yang berfungsi untuk membuat data menjadi bersih dan juga konsisten, supaya hasil analisisnya pun tidak salah. Teknik data cleaning pertama yang digunakan itu ialah duplicate removal. Kenapa harus dilakukan? Karena kita bisa lihat di sini terjadi duplikasi data pada ID 4 dan 5. Nah, ini dapat mengganggu akurasi perhitungan dan juga analisis. Sehingga dengan teknik ini, data dengan ID 5 itu dihapus untuk menghindari duplikasi itu sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Dea Anatasha. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anatasha dengan NIM 230402101. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Pada slide ini, menjelaskan tahapan data cleaning pada data absensi karyawan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dibersihkan. Tujuannya adalah agar data menjadi rapi, konsisten, valid, dan siap dianalisis. Pada data cleaning, bagian ini menandakan bahwa seluruh slide membahas proses pembersihan data absensi yang memiliki kolom seperti dataset terisi ada kolom ID, kolom nama, tanggal, jam masuk, jam pulang, dan status. Nah, pada data standarisasi, kenapa? Untuk menyeragamkan format agar konsisten dan mudah diproses dan juga menandai data hilang secara jelas. Pada terdapat kondisi sebelumnya, pada data awal masih ditemukan beberapa masalah, yaitu pada ID 6, yaitu nama. Di sini terdapat strip. Seharusnya di sini statusnya adalah not, yaitu not a number. Nah, pada di tanggal ini ada dua perbedaan yang membedakan format tanggal, yaitu ada tahun atau bulan atau tanggal. Terus di bawahnya ada tanggal strip bulan strip tahun. Ini adalah kedua perbedaan. Terus di jam pulang terdapat strip. Seharusnya di sini statusnya adalah not, yaitu not a time. Dan pada kolom status di sini terdapat dua perbedaan, yaitu huruf kapital dan huruf kecil. Nah, tujuan dari standarisasi adalah dilakukan agar format data menjadi seragam, data lebih mudah diproses dan dianalisis, dan juga data yang tidak terisi dapat ditandai dengan jelas. Pada perubahan yang dilakukan yaitu yang seperti saya bilang tadi. Di sini buatnya tahun dulu, bulan, tanggal, seperti yang terdapat di kolom sesudah ini. Nah, di sini ada perubahan juga, yaitu seperti saya bilang tadi, yang nama dibuat 6, terus ini teratur, tanggalnya tidak ada perubahan dan tidak konsisten juga karena ini teratur, dan jam masuk juga terbuat di sini, jam pulang juga dibuat status not a time, dan statusnya juga teratur dan sesuai. Nah, jadi di kondisi sudah ini, setelah distandarisasi, data ini menjadi lebih rapi, konsisten, dan mudah dibaca oleh sistem maupun manusia. Lalu yang ketiga, yaitu rules validation dan business rules, yaitu validasi aturan data. Yaitu kenapa memastikan data sesuai aturan waktu dan logika absensi. Pada kondisi sebelumnya masih terdapat data yang tidak sesuai dengan logika absensi, seperti jam pulang melebihi batas waktu normal. Kan seharusnya jam pulang itu batas normal itu 24.00 bukan 25.00. Terus pada status alfa masih memiliki jam masuk, padahal di sini masih memiliki jam masuk dan jam pulang. Kenapa harus dibuat status alfa? Seharusnya di sini dibuat statusnya itu not.
Contohnya itu pada kondisi sesudah, yaitu NAT dan NAT. Statusnya alfa. Tujuan dari validasi aturan ini adalah sesuai dengan aturan waktu, sesuai juga dengan logika kehadiran. Terus aturan yang diterapkan juga pada jam pulang yang tidak masuk akal dianggap tidak valid. Terus jika statusnya karyawannya adalah alfa, maka jam masuknya itu kosong dan jam pulangnya juga kosong juga. Nah, jadi kondisi sesudah ini adalah setelah kondisi sesudah ini, yaitu data absensi sudah sesuai dengan aturan dan tidak mengandung kesalahan logika. Lanjut ke 4, yaitu missing atau invalid handling final, yaitu penanganan data kosong dan tidak valid. Pada ini kenapa? Karena masih menghasilkan data besi untuk menghasilkan data besi untuk analisis atau modeling. Pada kondisi sebelumnya, masih terdapat data karyawan tanpa nama. Jam pulang pun belum terisi meskipun statusnya hadir. Tujuan tahap akhir ini adalah tahap ini bertujuan untuk menghasilkan data akhir yang benar-benar berisi dan siap digunakan untuk analisis atau permodelan. Nah, tindakan yang dilakukan adalah barisan data dengan nama kosong dihapus karena tidak dapat diidentifikasi. Lalu jam pulang yang belum terisi diisi dengan jam yang paling sering muncul, 17.0. Contohnya tuh pada kondisi sesudahnya seperti ini. Ini dihapus. Yang ID 6-nya itu dihapus. Langsung ke ID 4 aja. Dan NAT. Statusnya NAT. Karena dia adalah alpha. Jadi hasil akhir atau output data cleaning setelah seluruh proses data cleaning dilakukan, data itu sudah konsisten. Terus tidak ada nilai waktu yang tidak masuk akal, terus juga tidak ada data penting yang kosong, dan lalu dataset juga siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Seperti itu teman-teman. Oke, baik. Cukup sampai situ saja saya menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anju Maulidia Putri dengan NIM 230402152 dari kelompok 6 dengan studi kasus absensi data pegawai. Nah, pada slide ke-7 ini saya akan menjelaskan tentang encoding sederhana. Lanjut, kita masuk pada poin pertama, yaitu tujuan transformation. Tujuan dari encoding adalah mengubah nilai kategorikal atau teks menjadi angka agar data dapat diproses oleh sistem komputasi, khususnya dalam proses analisis data, statistik, atau klasifikasi pada mesin learning. Komputer tidak dapat mengolah teks secara langsung, sehingga diperlukan representasi numerik. Lanjut pada poin kedua, yaitu kolom atau atribut yang ditransformasi. Nah, pada kolom ini, atribut yang ditransformasi adalah kolom status yang awalnya bertipe kategorikal dengan dua nilai, yaitu hadir dan alfa. Nah, kolom ini mempresentasikan status kehadiran pegawai. Lanjut masuk ke poin ketiga, yaitu proses transformasi. Pada poin ketiga ini, encoding dilakukan dengan memberikan nilai angka pada setiap kategori, yaitu hadir itu 1, alfa itu 0. Nah, transformasi ini bersifat sederhana karena hanya melibatkan dua kategori atau bisa disebut dengan binary encoding. Nah, pada tabel sebelum dan sesudah ini, sedikit saya jelaskan. Pada tabel sebelum ini, kolom status ini masih berupa teks, yaitu hadir dan alfa. Kemudian pada kolom sesudah ini, kolom status itu telah berubah menjadi angka, yang pegawai yang hadir bisa diberi nilai 1 dan pegawai yang alfa bisa diberi nilai 0. Nah, kolom lainnya seperti ID, nama, tanggal, jam masuk, dan jam pulang ini
tidak mengalami perubahan karena sudah sesuai dengan kebutuhan analisis. Mungkin yang terakhir itu kesimpulan dari slide ketujuh ini. Encoding sederhana ini membantu menyederhanakan data kategorikal agar yang pertama itu mudah diolah secara komputasional, yang kedua konsisten untuk analisis lanjutan, dan yang terakhir siap digunakan dalam pemodelan data atau sistem informasi. Baik, mungkin saya pribadi itu saja yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani. Saya akan menjelaskan yaitu tahapan pre-processing, yang dimana tabel raw atau tabel awal kita ubah menjadi data cleaning, lalu kemudian kita ubah data tersebut menjadi data transformation. Nah, pada tabel raw atau tabel awal kita diperlihatkan bahwasanya data ini tidak terstruktur, dimana ada duplikasi, lalu tanggal yang tidak terstruktur, dan ada strip yang dimana itu tidak valid, dan di jam yang tidak logis, lalu status yang tidak standarisasi. Kemudian kita akan output data cleaningnya. Di sini ada data cleaning yang dimana duplikasi tadi kita menjadikan satu, lalu tanggal yang sudah distandarisasikan, dan jam pulangnya yang sudah kita ubah menjadi normal, lalu status yang sudah distandarisasikan. Kemudian kita ubah menjadi data transformasi, dimana di status kita yang awalnya standarisasi kita ubah menjadi data encoding, dimana ini akan mengubah jadi data numerik, yang dimana 1 itu hadir dan 0 itu adalah alpha. Nah, kesimpulannya yaitu tahapan preprocessing berhasil mengubah data absensi yang semula mengandung duplikasi, format tidak konsisten, serta nilai hilang atau tidak valid menjadi data aset yang lebih bersih dan reliable. Proses dilakukan melalui penghapusan duplikasi, lalu standarisasi format tanggal dan status, kemudian penerapan aturan bisnis yaitu validasi jam dan alpha, serta penanganan missing atau invalid, yang dimana hapus record tanpa identitas dan imputasi jam. Terakhir, variabel kategori status di encoding menjadi numerik agar data lebih siap untuk analisis dan tahap modeling. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.